Pada 10 Agustus 1994, seorang pria bernama Joe berjalan di jalanan Parthenia Street, Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, dengan perasaan yang sangat senang. Dia dikabari bahwa baru aja memenangkan lelang sebuah gudang yang terletak di salah satu lot U-Haul Self Storage, yang tepatnya terletak di blok 18100. Berhubung gudang yang dia menangkan sudah terbengkalai selama 3 tahun, Joe berinisiatif untuk segera mengambil kunci ke pengelola gedung supaya dia bisa langsung membersihkan gudang dan menggunakan gudang sesuai dengan keinginannya. Begitu Joe mendapatkan kunci, dia langsung membuka rolling door gudang dan begitu diangkat, ada bau busuk yang sangat menyengat. Joe nggak aneh, nggak heran, soalnya ya gudang 3 tahun nggak pernah ditinggalin tempatnya, udah pasti kotor, bau. Cuman dia agak nggak nyangka aja baunya bener-bener menusuk hidung. Nggak tahu kenapa, Joe langsung kepikiran, kayaknya ada bangkai binatang mati deh di dalam situ. Mungkin tikus atau tupai, yang jelas dia harus segera membersihkan gudang. Nah, begitu mengitari sisi gudang untuk mencari-cari dari mana sih sumber bau berasal, Joe menemukan ada banyak banget kotak kardus berukuran besar. Dia bukalah salah satu yang kayaknya memang merupakan asal dari bau ini. Dan waktu dia buka, yang dia dapatkan adalah sesuatu yang terbungkus plastik dan dilakban hitam. Makin penasaran oleh Joe, dia buka plastik ini. Dan tanpa dia duga, di dalamnya adalah potongan tangan manusia yang sudah mengering, membusuk, dan hampir tinggal tulang. Joe mual, muntah, dan langsung lari untuk melapor ke pengelola gedung bahwa dia baru aja menemukan potongan mayat manusia. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke LAPD atau petugas kepolisian Los Angeles. Singkat cerita, begitu polisi datang, tim medis masuk, mereka langsung tahu ini bau mayat manusia. Katanya kalau yang udah pernah mencium bau jenazah yang sudah membusuk, pasti tahu. Kalau mereka mencium bau yang sama, mereka pasti bakal langsung ngeh itu jenazah manusia yang sudah busuk. Sembari dilakukan investigasi, polisi juga melakukan penggeledahan lebih lanjut karena seperti yang gue bilang, ada banyak kardus-kardus besar lainnya. Dan waktu dibuka oleh polisi, rupanya ada 2 kardus lagi yang masing-masing berisikan jenazah. Dan dari kesimpulan, polisi tahu total jenazah yang ada di dalam gedung ada 3. Tapi sayangnya, dengan kondisi jenazah yang sudah membusuk, polisi belum bisa langsung mengidentifikasi siapa jenazah-jenazah ini. Kondisi jenazah yang sudah rusak membuat tim forensik juga kesulitan. Apa penyebab kematian? Siapa identitas korban? Dan sudah berapa lama jenazah-jenazah ini meninggal dunia? Penyelidikan ini sempat menemui jalan buntu. Polisi nggak berhasil menemukan satupun petunjuk. Sampai suatu hari, sang pengelola gedung menemukan 2 cari kertas yang ternyata merupakan bukti cek pembayaran dari orang yang sempat menyewa gudang ini sebelum terbengkalai. Nah, 2 cek ini diterbitkan oleh bank yang berasal dari Indonesia, yaitu Bank Bumidaya. Jujur, gue sendiri nggak tahu kita pernah punya nama Bank Bumidaya. Ada banyak hal baru yang gue pelajari tentang kasus ini. Nah, cek ini dibayar oleh seorang wanita yang bernama Sekartini yang berasal dari Jakarta. Meskipun kedua cek pembayaran ini atas nama Sekartini, tapi yang menyewa gudang bukan Sekartini, melainkan 2 pria dengan nama yang berbeda. Di cek pertama, gudang disewa oleh pria bernama Triharto Darmawan alias Eri, yang di video ini juga akan kita panggil Eri. Gudang disewa dari tanggal 13 sampai 31 Desember 1991. Sedangkan di cek kedua, gudang disewa atas nama Samir Tawakal yang menyewa gudang selama 11 Februari sampai 12 April 1992. Dari kedua nama ini, ada satu nama yang diingat oleh polisi, yaitu nama Trihartono Darmawan alias Eri yang rupanya sempat dikabarkan hilang. Polisi mulai menggali latar belakang Eri, siapa itu Eri, apakah ada orang yang bisa polisi hubungi yang bisa memberitahu lebih lanjut dan jelas informasi tentang kehidupan seorang Eri. Dan di sini polisi menemukan satu nama lagi, yaitu Harnoko Dewantoro alias Oki, yang merupakan kakak kandung dari Eki yang juga tinggal di Los Angeles. Jadi sekarang polisi punya 2 nama,
Mungkin bagi kalian yang lahir di era 90-an, nama-nama pembunuh berantai seperti Ahmad Suraji, Rian Jombang, Bekuni, Dukun Usep sudah sering terdengar. Tapi ada satu nama yang jarang terdengar dan jujur juga baru gue dengar, yaitu nama Harnoko Dewantoro, yang ternyata merupakan pembunuh berantai asal Indonesia yang sempat menghebohkan Amerika Serikat. Ruang gelap. Pada 10 Agustus 1994, 1 bulan tepat setelah pertama kali 3 jenazah ditemukan di dalam gudang yang kosong, polisi berhasil mendapatkan identitas dari para jenazah. Jenazah pertama bernama Suresh Gobin Mirkandani, seorang pria India yang berusia 40 tahun. Jenazah kedua bernama Gina Sutan Aswar, wanita Indonesia yang berusia 30 tahun. Dan yang ketiga Triharto Darmawan, pria Indonesia yang berusia 26 tahun. Dan kalau kalian ngeh, Triharto Darmawan yang dilaporkan hilang dan juga menjadi penyewa gedung pertama kali, rupanya sudah meninggal dan jenazahnya adalah salah satu yang ditemukan di dalam kardus. Triharto Darmawan atau Eri ternyata sudah meninggal dan merupakan korban dari kasus ini sendiri. Yang berarti satu-satunya orang yang kemungkinan masih hidup yang bisa ditanya-tanyai oleh polisi adalah Oki, kakaknya. Dan gak perlu gue jelasin lagi lah ya, kalau ada jenazah yang dimasukkan ke dalam kardus, udah pasti ini kasus pembunuhan. Enggak mungkin bukan. Polisi langsung berusaha melacak keberadaan Oki sebagai satu-satunya saksi yang mungkin masih hidup. Semua jejak Oki ditrack oleh polisi. Mereka datang ke beberapa kantor tempat Oki pernah bekerja, dan rupanya menurut kolega-kolega dan orang-orang sekitar, mereka sudah lama nggak melihat keberadaan Oki. Dari semua kesaksian, Oki terpantau masih berada di Los Angeles dan terakhir kali membuat komunikasi dengan orang sekitar pada Februari 1993, yang berarti sudah lebih dari 1 tahun. Setelahnya, nggak ada jejak sama sekali. Polisi tahu, gak ada orang hidup yang gak meninggalkan jejak. Jadi polisi yakin banget Oki sudah pulang ke Indonesia. Cuman waktu menelusuri data imigrasi, polisi gak melihat Oki keluar dari Amerika. Datanya gak ada. Yang ini yang membuat polisi makin curiga. Apakah Oki menggunakan nama palsu untuk keluar dari Amerika? Dan kalau iya, kenapa? Apa yang disembunyikan oleh Oki? Penemuan 3 jenazah dan Oki yang menghilang secara misterius membuat polisi semakin curiga dan menghubungi pihak Interpol untuk mengadakan kontak langsung dengan pihak kepolisian di Indonesia supaya bisa terjalin kerjasama guna mengungkap kebenaran di balik 3 jenazah yang ditemukan. Pihak kepolisian Los Angeles mengirimkan 2 tim mereka yang bernama Ted Ball dan Ed Ramirez untuk berangkat ke Jakarta, di mana di Mabes Polri mereka langsung bertemu dengan Gories Mere yang waktu itu menjabat sebagai Jenderal Polisi di Polri. Sebelum kita bahas gimana kelanjutan kasus ini, apakah terungkap atau tidak, mari kita bahas dulu siapa itu Harnoko Dewantoro atau Oki. Oki lahir di Jakarta pada tanggal 3 November 1964. Dia adalah anak pertama dari pasangan Hendarno Hendarmin dan Sekartini. Yang kalau kalian ingat, Sekartini adalah nama orang yang membayarkan cek atas penyewaan gudang. Oki punya adik yang bernama Triharto. Sorry kalau tadi gue ada banyak salah sebut ya. Triharto Darmawan atau Eri, yang sudah kita ketahui juga jenazahnya ditemukan di dalam kardus. Keluarga ini memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Ayahnya Oki adalah pegawai di Bank Indonesia, sedangkan ibunya Oki, Sekartini, adalah pegawai di Bank Bumidaya. Tapi meskipun punya banyak uang, keluarga ini sama sekali tidak harmonis. Waktu Oki masih berusia 11 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Hak asuh Oki dan Eri jatuh ke tangan ibunya Sekartini. Dan di akhir tahun 80-an, Sekartini, Oki, dan Eri memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Amerika Serikat, tepatnya di Kansas City. Karena tuntutan pekerjaan, Sekartini harus membawa Oki dan Eri berpindah-pindah beberapa kali. Mereka juga sempat tinggal di Pennsylvania. Tapi selama tumbuh menjadi remaja, Oki dan Eri sebenarnya tidak memiliki tanda-tanda anak yang bermasalah. Mereka diketahui punya banyak teman dan kayak anak-anak lainnya.
Beranjak dewasa, Oki mulai bekerja di sebuah perusahaan di Los Angeles dan pada tahun 1986, di umur Oki yang waktu itu baru 22 tahun, dia bertemu dengan wanita yang bernama Rulianti. Rulianti juga berasal dari Indonesia dan pertama kali mereka ketemu itu di coffee shop. Setelah beberapa kali ngobrol, keduanya mulai jatuh hati dan pacaran. Oki dan Rulianti memutuskan untuk memulai kehidupan baru bersama-sama di tahun 1987 dan mereka pindah ke Los Angeles. Sembari menata kehidupannya, di tahun 1990, Oki mendirikan usaha laundry di kawasan Woodland Hill dengan modal sekitar 110.000 USD atau setara dengan 1,17 miliar rupiah. 1,7 miliar rupiah, bukan 1,17 miliar. Bangun jangan ngantuk. Tapi rupanya hubungan antara Oki dan Rulianti tidak berjalan mulus dan harus berakhir di tahun 1991. Justru beberapa bulan kemudian, pada Oktober 1992, Oki bertemu dengan jodohnya yang akhirnya lanjut ke jenjang pernikahan, yaitu wanita yang bernama Anggia Hesti Benjamin, yang merupakan teman lama dari Oki sendiri. Dari hasil pernikahan ini, mereka berdua punya satu anak yang bernama Raffi Aga Winasya Benyamin. Yang sedihnya, ini nggak ada hubungannya dengan kasus, tapi menurut gua informasi yang cukup penting untuk disampaikan. Ternyata Raffi di umurnya yang ke-17 tahun meninggal dunia karena ditikam saat sedang menghadiri acara di sebuah klub malam di Jakarta. Hubungan antara Oki dan Anggia juga nggak bertahan lama. Setelah beberapa bulan menikah, waktu Raffi masih kecil, Oki sudah berani melakukan KDRT kepada Anggia dan keluarga Anggia sangat mendukung perpisahan karena mereka takut Anggia bakal semakin terluka kalau tetap menikah dengan Oki. Sebuah keputusan yang sangat tepat karena waktu itu mereka semua belum tahu siapa Oki yang sebenarnya. Setelah Oki bercerai, dia menjual usaha bisnis laundrynya kepada seorang pria India yang bernama Suraj, yang kalau kalian sadar adalah salah satu nama dari korban yang ditemukan di dalam kardus. Usaha laundrynya ia jual ke Suraj seharga 110.000 dolar Amerika. Tapi waktu itu Suraj gak punya uang sebanyak itu. Suraj cuma punya uang 40.000 dolar dan sisa 80.000 dolarnya Oki dan Eri yang nombokin. Oki dan Eri bilang, "Oke Suraj, kalau kamu belum punya uangnya ya udah, nggak apa-apa, kita dulu nih yang bayarin. Tapi nanti kamu harus mencicil uang ini dengan bunga 10% dalam 5 tahun." Dan Suraj setuju. Tapi rupanya selama bisnis laundry berjalan, Suraj nggak kunjung mengembalikan uang mereka. Dan karena cicilan ini tidak dibayarkan, Oki dan Eri mulai kesel, terutama Eri, karena dia butuh banget uang ini untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Setiap kali ditagih, Suraj selalu aja bilang dia nggak punya uang, belum bisa bayar, dan akhirnya Oki dan Eri, kakak beradik ini, jadi geram. Jadi, pada tanggal 19 Agustus 1991, Oki bawa mobilnya sendiri bareng Eri untuk mendatangi Suraj. Suraj disuruh untuk masuk ke dalam mobil mereka, dan posisinya Oki yang duduk di kursi pengemudi. Di sebelahnya ada Suraj, di belakang ada Eri. Disinilah mereka mulai ngobrolin gimana nih, kapan uangnya bakal dipulangin. Waktu Suraj didesak oleh kakak beradik ini untuk membayar hutang, Surajnya marah. Dan karena Eri nggak terima, lu yang ngutang, lu yang marah, rupanya dia nggak bisa mengontrol emosi. Dan rupanya kakak beradik ini sudah merencanakan sesuatu yang kejam. Mereka sudah membawa pistol yang dibeli beberapa hari sebelumnya dan sudah terisi penuh dengan peluru. Eri nggak bisa menahan emosinya dan langsung mengambil pistol, menembakkan timah panas ini ke dada Suraj. Waktu Suraj bilang, "Aku nggak bisa bayar hutang, nih aku balikin aja bisnis kalian." Peluru ini menewaskan Suraj seketika. Oki dan Eri sudah punya rencana. Waktu memastikan Suraj meninggal, mereka langsung pergi ke supermarket untuk membeli kardus besar. Mereka juga membeli beberapa plastik dan lakban hitam. Jenazah Suraj dibawa ke tempat tinggal mereka, dipotong-potong, dilapisi plastik bergulung-gulung, baru digulung lagi dengan lakban hitam. Barulah setelah kedap, dimasukkan ke dalam kardus, dilakban lagi maksudnya,
terus disimpan di beberapa tempat. Kardus ini sempat dipindah-pindahkan ke beberapa tempat sampai akhirnya Oki dan Eri nggak tahu kenapa punya pemikiran untuk menyewa gudang di U-Haul Self Storage untuk kemudian menjadi rumah bagi kardus Suresh. Yang menyewa gudang ini adalah Eri, makanya di cek pertama yang dibayarkan oleh nama ibu mereka, nama yang meminjam gudang adalah Triharto Darmawan. Sekarang karena Suresh sudah meninggal dan bisnis laundry mereka mangkrak, Oki memutar otak. Waktu itu dia pengangguran dan kalau bisnis laundrynya nggak jalan, dia nggak punya pemasukan. Oki tahu dia harus melakukan sesuatu, dia harus berbisnis lagi. Makanya Oki menghubungi salah satu sahabat lamanya yang bernama Gina Sutan Aswar. Di beberapa artikel Gina disebut sebagai teman lama, tapi ada juga beberapa artikel yang menulis Gina adalah pacar Oki waktu itu. Gina merupakan wanita Indonesia yang juga tinggal di Amerika dan merupakan putri bungsu dari Sutan Aswar. Yang mungkin kalian sudah ketahui, beliau adalah ilmuwan Minang yang membantu mendirikan Angkatan Udara Republik Indonesia. Jadi Gina ini bukan anak orang sembarangan. Oki membujuk Gina untuk membangun bisnis real estate di Los Angeles dan setelah dijabarkan semua plan dan juga rancangan bisnis apa yang bakal mereka jalanin, Gina tertarik. Dikatakan Gina waktu itu menyediakan wesel atau bank draft sebesar $200.000 Amerika. Tapi rupanya nominal yang sudah luar biasa banget ini masih kurang untuk menjalankan bisnis real estate. Jadilah Oki dan Eri masing-masing kembali meminjamkan uang mereka ke Gina. Dari Oki $20.000, dari Eri $15.000. Ternyata pada kenyataannya waktu bisnis real estate ini dijalankan, hasilnya tidak berjalan mulus. Menurut Oki, Gina malah memfoya-foyakan uang yang seharusnya dipakai untuk menjalankan bisnis. Bukan keuntungan yang didapatkan, malah kerugian. Puncaknya, waktu Oki tahu Gina liburan jalan-jalan ke Prancis, menghabiskan banyak uang, dan Oki geram. Begitu Gina sampai di bandara Los Angeles setelah memfoya-foyakan uangnya, kalau menurut Oki langsung datang menjemput Gina menggunakan BMW. Waktu itu di tanggal 2 November 1992. Gina masuk ke dalam mobil dan mereka berdua sempat membeli beberapa minuman keras dan juga kokain. Lalu keduanya pulang ke rumah sewaan Oki yang berada di Brentwood. Di dalam rumah ini, Oki membicarakan masalah uang dengan Gina. Kemana uangnya, kapan dikembalikan, gimana dengan bisnisnya, gimana mereka bisa menghasilkan keuntungan. Tapi bukannya mendapatkan jawaban, Oki justru mendapatkan penolakan. Gina bilang dia kayaknya nggak jadi mau menjalankan bisnisnya. Untuk mengembalikan uang Oki dan Eri, Gina nanti bakal minta kiriman lagi dari Indonesia supaya bisa mencicil ganti rugi. Oki kayak mengalami deja vu. Sebelumnya Suresh yang bilang akan mengembalikan bisnis laundrynya. Sekarang Gina yang bilang akan mengembalikan bisnis real estate-nya. Malam itu, waktu Gina keluar dari rumah, menuju mobilnya bersiap-siap untuk pulang, dari belakang Oki menghantamkan linggis ke kepala Gina sebanyak 3 kali. Gina yang tak berdaya kembali dipukuli berkali-kali, sampai dinding, lantai, ruangan itu penuh darah. Gina meninggal dunia. Dan malam itu juga, jenazah Gina langsung diangkut oleh Oki ke dalam mobilnya. Sekitar subuh hari, Oki membeli kardus besar di supermarket, memasukkan jenazah Gina dengan cara yang sama seperti apa yang dia sempat lakukan ke jenazah Suresh. Digulung dengan plastik, dilak ban hitam, dimasukkan ke dalam kardus, dan diletakkan ke tempat-tempat yang berbeda. Awalnya sempat dipindah-pindahkan, tapi pada ujungnya jenazah Gina juga akan berakhir di gudang U-Haul Self Storage bersama dengan kardus jenazah Suresh. Pada awal bulan Desember 1992, 1 bulan setelah Gina dibunuh, Oki mendatangi apartemen adiknya, yang waktu itu ada di kawasan Santa Monica. Oki dan Eri waktu itu lagi minum-minum. Sembari minum, sembari ngobrolin tentang bisnis laundry dan juga real estate mereka yang mangkrak. Menurut Oki, mereka punya kesempatan untuk membangun bisnis ini kembali. Tapi menurut Eri, kayaknya kakaknya nggak kompeten deh.
Udah ada 2 bisnis loh yang dijalanin oleh kakaknya, tapi nggak pernah maju-maju. Justru pada akhirnya malah berujung pembunuhan. Jadi Eri nggak percaya dengan kemampuan kakaknya mengelola bisnis. Mendengar hal ini, Oki sakit hati. Dalam pengaruh obat-obatan, minum-minuman keras, dan juga sakit hati, mereka sempat adu mulut dan terjadilah suatu tragedi yang tidak pernah direncanakan baik oleh Eri maupun Oki. Kakak beradik yang awalnya partner in crime justru jadi musuh masing-masing. Karena kita nggak tahu cerita dari sisi Eri, jadi kita cuma tahu cerita dari sisi Oki. Apakah ini adalah cerita yang benar atau bukan? Nggak ada yang tahu kecuali Oki. Menurut Oki, waktu mereka lagi berantem, adu mulut, Eri mengacungkan pistol. Dan waktu itulah Oki merasa dihianati. Tapi di dalam hati, Oki tahu pistol yang dipegang oleh Eri sudah nggak ada peluru lagi. Makanya Oki nggak takut. Dia langsung lari untuk mengambil palu besar dan menghantam kepala adiknya sendiri berkali-kali. Eri meninggal dunia di tempat. Kepalanya hancur nggak berbentuk. Waktu Oki menyadari apa yang baru saja dia perbuat, Oki sudah tahu dia harus ngapain karena dia sudah melakukan hal yang sama terhadap Suresh dan Gina. Jenazah Eri dia bawa, bungkus menggunakan plastik, lakban hitam, dimasukkan ke dalam kotak kardus, dan lagi-lagi Oki kembali ke gudang sewaannya di U-Haul Self Storage, kali ini untuk menambah jumlah korbannya. Disitulah jenazah Suresh, Gina, dan Eri berakhir. Jenazah mereka tersembunyi, keberadaan mereka tidak diketahui. Pihak keluarga bingung, dan selama 3 tahun, teka-teki ini tidak pernah terjawab, sampai akhirnya Joe membuka rolling door dan menguak misteri. Sekarang kita balik lagi ke cerita. Waktu di mana pihak kepolisian Los Angeles, Interpol, dan juga Mabes Polri bekerja sama untuk mencari jejak dari Oki. Berhubung Indonesia punya wilayah yang luas dan juga Oki masuk ke Indonesia menggunakan nama palsu, identitas palsu, dan juga keberadaannya sangat sulit untuk dilacak, butuh waktu 5 bulan, sampai pada tanggal 3 Januari 1995, pihak kepolisian berhasil meringkus keberadaan Oki yang rupanya sedang melakukan pertemuan keluarga di Jakarta. Penangkapan Oki menggemparkan Indonesia dan juga Amerika Serikat. Berhubung waktu itu pihak kepolisian masih belum memiliki bukti bahwa Oki adalah orang yang bersalah dan merupakan pembunuh yang dicari, mereka hanya bisa menangkap Oki atas dugaan pemalsuan identitas karena sudah keluar masuk negara menggunakan identitas palsu. Dalam proses investigasi inilah polisi mulai sedikit demi sedikit menyinggung nama Suresh, Gina, dan Eri, mencari dan menggali informasi apa yang bakal keluar dari mulut Oki. Awalnya Oki mengelak, dia bilang dia nggak tahu sama sekali dan tidak memiliki andil dalam kasus yang sedang ditangani oleh polisi. Cuman waktu itu Oki belum tahu kalau sebenarnya pihak kepolisian Amerika menemukan banyak sekali bukti jejak sidik jari Oki yang ditemukan di kardus dan juga sekitar mayat. Begitu bukti ini dilampirkan ke Oki dan dia sudah nggak punya lagi alasan untuk mengelak bahwa dia sama sekali nggak tahu tentang keberadaan jenazah-jenazah ini, belum lagi juga cek yang dibayarkan oleh ibunya, peminjaman gudang atas nama dia dan adiknya. Ujung-ujungnya Oki nggak bisa lagi berkelit. Dia terpaksa mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Oki mengaku dia menggunakan nama palsu Syamir Tawakal waktu menyewa gudang untuk yang kedua kalinya. Dia juga yang menyuruh ibunya untuk membayar sewa gudang, itulah kenapa bukti cek berdasarkan atas nama ibunya dari Bank Bumidaya. Waktu itu ibunya sama sekali nggak tahu kerjaan anaknya di Amerika. Berhubung cerita tadi berdasarkan pengakuan Oki, kita juga nggak pernah tahu apakah cerita tadi benar-benar 100% terjadi atau dikarang-karang oleh Oki. Apakah iya yang membunuh Suresh adalah Eri dan Oki? Karena awalnya Oki nggak ngaku dia pembunuhnya, dia justru menyalahkan Eri yang membunuh Gina dan juga Suresh.
Oki juga bilang dia membunuh adiknya sendiri karena berusaha untuk mempertahankan diri, bukan karena marah atau dendam. Terlepas dari seberapa benar cerita tadi, yang jelas Oki memang orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Awalnya, pihak kepolisian Los Angeles ingin membawa Oki untuk diadili langsung di Amerika. Tapi, sejak awal memang Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Yang berarti apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri tapi ditangkap di Indonesia, warga negara Indonesia ini tetap akan diadili di Indonesia. Itulah kenapa ujung-ujungnya Oki tetap diadili di pengadilan Indonesia. Oki sendiri akhirnya mengaku bersalah di tanggal 4 Februari 1995. Dan atas kejahatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman mati terhadap Oki. Sejauh ini belum ada tanggal kapan Oki akan dieksekusi. Sampai detik ini, Oki masih mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dan itulah akhir dari kisah kita pada hari ini. Lebih dan kurang, gue mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian semua. I adore you guys, we love you all. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Ruang Gelap, like video ini, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan juga aman-aman aja di rumah. Please take care, stay safe, and stay alive.